Kenapa kita tidak berani untuk mengatakan bahwa beliau telah berbuat kesalahan fatal, hampir hancur negara kita, dibuat kecintaan, pemanjaan yang dilakukannya terhadap PKI. Tapi yang Abang sebutkan ini sebenarnya sudah dipahami oleh banyak orang. Aku rasa bukan aku sendiri. Tetapi mungkin kita tidak terlampau banyak juga bicara itu. Atau mungkin teman kita bicara soal itu nggak ada. Ya, kita temukan di sini. Jadi kemudian pemahaman kita ya sudah. Kita menganggap itu enaknya kalau kita nulis biografi ya Bang Sori. Kita menulis yang sudah lengkap. Yang sudah sampai A sampai Z-nya sudah lengkap. Walaupun nanti ada sisa berapa tahun, tapi itu maka kalau sesuatu yang belum selesai, itu tidak pernah ada lengkap. Kenapa Raffles bisa menulis bukunya nih? Aku baru tahu di buku ini bahwa yang menemukan kembali Borobudur itu dia Raffles. Karena dia pencipta. Pengaruhnya luar biasa, Har. Nah, karena coba lihat negara-negara yang jajah Belanda itu semuanya kalau lalu lintasnya sebelah kanan. Ya, kenapa Raffles ya? Kenapa di Indonesia sebelah kiri? Seperti di Jepang, seperti di Inggris dan di India, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Kenapa Indonesia itu aneh dan ajaib? Kalau sempat pergi ke Istana Bogor, di situ ada semacam batu nisan. Di situ ada tulisan, "O thou whom nearest my constant heart, though fate be the spot, forget me not." Nah, itu kabarnya di zaman Raffles. Ya tahu lah, apakah kalian pernah ke Istana Bogor melihat itu? Aku tertarik hingga aku hafal itu. Aku tinggal di Bogor, jadi aku tahu. Jadi begini Bang, kalau kita lihat ini sedikit aja, ini mungkin tidak menyangkut buku, tapi menyangkut habit. Negara-negara yang pernah dijajah oleh Belanda, itu lebih buruk sistemnya daripada negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Benar, benar. Jadi itu satu kenyataan. Orang tuaku, ayahku mengatakan, kau beruntung hidup di zaman merdeka. Kalau tidak, kau habis SR, dulu kan sekolah rakyat, bukan SD. SR takkan mungkin bisa karena kita tinggal di kampung. Untunglah kita merdeka sehingga bisa ke SD, SR, SMP, SMA, dan bisa sampai ke universitas. Jadi disitulah barangkali hikmahnya. Itu juga barangkali merupakan salah satu faktor kita. Karena Inggris itu dikatakan, mereka lebih unggul dalam soal tulis-menulis. Belanda lebih unggul dalam soal melukis. Betul tuh, sorry. Ya, betul itu. Ya, kita lihat Van Gogh, kita lihat apa. Yang kita bilang itu Bang, memang sangat kita sayangkan Bang Sori. Ya. Di sini kita tidak hanya melawan kepada diri kita yang minat baca, menggalakkan minat, tetapi juga Bang, maaf, bahan bacaan pun di zaman sekarang ini jarang sekali yang bermutu. Ya, Abang kalau lihat, pergi Abang ke toko buku apa saja, baca buku yang saduran, yang diterjemahkan. Abang baca, itu sangat berbeda dengan buku yang asli. Kalimatnya pun sembarangan. Jadi menerjemahkan Inggris, Indonesia sembarangan. Dan kemudian sekarang banyak penulis-penulis milenial yang masih remaja. Oke, mungkin niatnya bagus, menggebu-gebu, tapi cara orang bilang how to get the message across, bagaimana menyampaikan pesan itu dengan jelas, itu mereka tidak kuasai. Jadi maksudnya mengatakan mungkin sepi, tetapi terkatakan sunyi. Nah, itu kan berbeda kalau bahasa Indonesia-nya. Sunyi dan sepi berbeda. Nah, jadi itu belajar menggunakan kata. Kita aja ya Bang Sori, sampai sekarang umur kita ini aku udah hampir 70. Mencari satu padanan kata aja sulit. Sampai berhari-hari itu. Tapi biasanya datangnya begitu aja. Kata-kata itu. Jadi susah. Jadi memang pengetahuan agama kita, vocabulary kita. Jadi Bang, mari kita maafkan diri kita dulu. Isari, kalau soal vocabulary, itu orang-orang kalau kerja di radio, apalagi pernah jadi reporter lapangan, itu dia kosakatanya harus banyak. Tadi kan disebutkan sunyi beda dengan sepi, sejuk beda dengan dingin, kan begitu. Betul. Nah, kalau kita melaporkan sesuatu, laporan pandangan mata, kalau kosakata tidak banyak, jangan jadi reporter. Sekarang, saya dulu pernah dengar kisahnya Elvis Presley. Dia kalau nonton TV, ditengoknya penyiarnya tak bagus, cara menyampaikan segala macam, ditembaknya TV-nya tuh. Betul. Karena dia kaya kan gitu. Betul. Aku pun sekarang karena aku dulu jadi penyiar dan jadi reporter. Kalau dengar orang tuh bicara di radio sekarang,
aduh, yes, bukan mau muntah, mau terletawan dengarnya kan gitu. Entah apa-apa. Jadi mereka bicara tidak, mereka bicara tidak dengan feeling kan ya. Kita kalau bicara di radio, kalau tidak feelingnya keluar, orang tak akan ketawa kalau kita buat lawaan macam Bang Nuim kan. Bang Nuim itu kan dia feelingnya keras. Bang Nuim masih ingat nggak pernah kita satu kali pagi-pagi siaran sama-sama di RRI Medan waktu abang pulang kan. Jadi sebetulnya orang yang kerja di radio, lihat contohnya Bang Nuim, Bang Sori juga dulu kan kerja di radio, itu paling mudah bisa menuliskan apa yang dia ucapkan secara lisan. Dan selalu lebih bagus dari orang yang belum pernah kerja secara lisan. Kita lihat misalnya kayak Pak Habibie, dia terlalu cepat otaknya dibanding mulutnya. Dan mulutnya menyampaikan. Mestinya porsinya sama. Otak bilang begini, mulut tuh secara lisan mengucapkan itu ya. Nah ini perlu latihan, perlu banyak kosakata. Kalau saya dulu belajar dari dulu ada penyiar reporter RRI Darmo Sugondo namanya. Wah itu terkenal. Jadi kalau dia melaporkan sampai kita rasanya ada di tempat itulah ada orang pakai baju biru kalau kami ungkapkan saudara begini begitu lah. Tapi dia punya kosakata luar biasa. Nah untuk menulis orang juga harus punya banyak kosakata. Nggak mungkin menulis itu kayak anak-anak zaman sesuci. Khairul mengatakan untuk bisa menjadi seorang penulis yang baik mesti memiliki kosakata yang cukup banyak sehingga itu bisa dimanfaatkan ya untuk menggambarkan sesuatu dan itu menarik minat orang untuk membacanya. Menurut aku begini, kalau itu dibicarakan khusus mengenai sastra, apa yang dikatakan Bim tadi itu benar. Artinya kan banyak pengarang-pengarang kita penulis itu dalam bahasa yang disulit-sulitkan. Jadi kalau pengarang sastra saja tidak memahami apa yang dia tulis, apalagi pembaca umum. Tapi kalau ini dikaitkan dengan hal-hal lain, aku ragu. Jadi aku rasa ini bukan soal si penulis itu tidak bisa mengadukan pembacanya, karena minat itu tidak bangkit dari cara penulis menulis. Misalnya gini lah, siapa bilang karya Pramudia Anantatur itu tidak bagus? Dan orang tahu bagus, pelajar tahu bagus, mahasiswa tahu bagus, dan mereka paham karena gayanya itu kan sangat konvensional dan mudah dipahami. Tapi toh tak dibaca juga kan itu. Jadi masalahnya bukan pada kemampuan. Kalau tadi khusus sastra, aku sependapat dengan UM. Itulah. Oke. Tapi ketersediaan buku-buku bagus dalam bahasa Indonesia ya, apakah itu cukup memadai? Cukup memadai sebenarnya. Misalnya gila, buku-buku sastra itu kan banyak sekali sekarang ini. Baik sastra remaja-remaja maupun sastra yang serius. Cuma sastra serius itu tak laku. Jadi misalnya gini Asia, buku aku terakhir itu diterbitkan tahun yang lalu oleh penerbit buku Kompas. Dicetak sebanyak 1.200 eksemplar. Tapi yang dijual itu 1.000, yang 200 lagi dibagikan kepada relasi-relasi penulis segala macam lah. Kalau dulu, waktu buku diterbitkan Balai Pustaka, itu offline-nya 3.000 eksemplar. Sekarang turun kan? Yang 1.000 itu pun barangkali 800 tak laku. Padahal cerita-cerita itu sudah dimuat di Kompas sebelumnya. Jadi aku nggak habis pikir dah. Jadi kalau Ishari sekarang melihat banyak penulis-penulis di Gramedia misalnya, itu mereka bayar sendiri terus. Bayar cetak sendiri. Jadi ada satu penulis, aku nggak usah sebut namanya lah ya. Dia menyewa box buku. Kalau kita datang ke sana, itu ada 11 buku dia.
nggak usah sebut namanya lah ya, itu nggak mungkin oleh penerbit. Itu berat, buku itu dia beli, buku itu dia cetak sendiri. Jadi dia artinya begini, dia memiliki ekonomi yang memadai, dan dia nulis itu hanya untuk kepuasan batin dia. Kalau awak pula enggak lah pula, hargai dong tulisan itu, bukannya ya, tapi hargailah gitu kan. Itu itu betul Bang. Kalau aku bilang lucky for him lah ya, mereka itu nasib dia. Tapi begini, memang kebutuhan kita dua Bang. Pertama itu tentu adalah memenuhi nilai-nilai batin kita. Orang bilang money comes later, gitu. Sehabis karya yang bagus, money comes later. Tetapi untuk orang-orang yang mungkin, sorry nih aku bilang, quote-unquote, mungkin dia tidak punya keyakinan dengan kemampuan dia, sehingga dia tuh cetak sendiri. Memang sekarang kan ada yang namanya POD itu, print on demand. Kita bisa pesan 1.000. Kalau dulu, minimum cetak itu kan 3.000. Nah itu sulit. Nah maka itu kita kalau berdeal dengan pihak penerbit, itu kita sulit. Karena sekarang kita mesti bayar. Nah, tapi tetap. Jadi Bang, begini, ini bisa jadi serius sekali pembicaraan kita ini. Aku melihat bahwa persoalan ini tidak berhenti sampai sini. Banyak persoalan lain, Bang. Ya, ini belum lagi kita bicara copyright, ya, yang 10%, yang sangat tidak manusiawi, ya. Kemudian, bagaimana peredaran bukunya, marketing, ini masalah marketing. Dan kemudian mencari topik-topik yang disukai orang. Bang, abang lihat buku-buku remaja sekarang hampir tiap minggu terbit. Tapi abang buka, abang akan terkejut dengan bahasanya. Yang dipakai ya bahasa yang okem-okem itu, yang bahasa prokem itu. Dan kadang-kadang Bang, mereka membeli buku bukan karena ceritanya bagus, karena orangnya sudah terkenal. Saya merasa walaupun kondisi kita seperti ini, kita butuh waktu ya, yang cukup lama. Mengingat kebiasaan masyarakat kita itu yang tidak suka membaca. Cuma dalam waktu yang tidak sedikit itu, kita masih belum menemukan apa cara yang terbaik. Jadi kita masih bersifat teori ya, teoritis ya, yang sebagainya. Jadi yang masih belum terbukti. Jadi untuk sementara yang bisa kita lakukan adalah memberikan bacaan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kalaupun itu tidak dibaca, berikan lagi, misalnya pada hari ulang tahunnya, nggak dibaca juga 3 bulan kemudian diberikan lagi. Jadi sampai mereka bosan dan akhirnya mau membaca. Tahap pertama itu dulu yang bisa kita lakukan. Itu dulu. Aku teringat di zaman almarhum Ali Soekardi. Dia kan pernah dipukul tukang beca karena dia menulis di mimbar Taruna. Nah ini bahwa dia dipukul oleh seorang tukang beca yang membaca tulisannya apakah di mimbar Taruna atau waspada Taruna, itu menunjukkan bahwa orang dari kelas penarik beca, kita bukan menghina, tapi orang dari strata, dari kelas seperti itu pun masih mau membaca pada waktu itu. Kenapa? Ini adalah pertanyaan kita. Kenapa pada waktu itu itu menjadi berita yang heboh di Medan. Ali Soekardi diserang tukang beca karena dia menulis sesuatu yang dianggap oleh para tukang beca itu menghina. Tapi kenyataannya tukang beca membaca. Ini sesuatu yang bagi aku. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sekarang ini seakan-akan tidak ada minat baca seperti itu. Sehingga selalu dikatakan minat baca kita itu sedikit di atas Botswana. Ini kalau aku menulis misalnya, selalu orang mengatakan, ada ceritanya macam orang bercerita. Ya karena aku datang dari radio. Radio itu kita bercerita bukan kepada ratusan, bukan kepada ribuan orang, tapi kita bercerita kepada 2-3 orang saja. Karena yang mendengarkan radio sekaligus itu hanya 2-3 orang. Bukan ratusan, bukan ribuan, bukan. Jadi suara kita pun dengan disesuaikan dengan suara kita, bercakap-cakap dengan orang yang kita anggap akrab dengan kita. Jadi masih kita barangkali mencari, apakah ini karena bahasa kita yang tidak seragam untuk ke seluruh Indonesia. Di zaman dahulu memang bahasa Melayu itu kuat sekali. Jadi kalau apa yang ditulis oleh misalnya Asrul Sani dikatakan, atau oleh Prabudia Anantatur, tapi Prabudia pun ketika dia menulis buku misalnya Bumi Manusia, itu dia bahasanya sudah mulai meniru-niru, kata orang itu bahasa media Tempo. Tidak seperti bahasa keluarga gerilya dahulu yang begitu lugas, begitu sederhana dan mudah dimengerti, sehingga ketika aku bertanya kepada orang yang menerjemahkan
karya-karyanya ke dalam bahasa Inggris, yaitu Max Lane dari Australia. Bagaimana kamu bisa mengerti ini? Oh, kan dulu saya suka telepon dia, tapi belakangan katanya sudahlah, saya anggap aja reka-reka ini apa yang dia maksudkan. Nah, itulah saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Kayak inilah. Jadi barangkali ada masalah-masalah bahasa, masalah, ya seperti dikatakan oleh Khairul tadi, kosakata. Ini masalah yang barangkali besar yang harus dipikirkan oleh pemerintah, karena ini penting bagi generasi yang akan datang. Kembali tadi macam Bang Nuim bilang, kalau kita menulis, Bang Sori juga bilang, kita harus pada tulisan awal itu sudah menarik minat orang untuk membacanya. Jadi istilahnya dulu kan ada eye catching, apa istilahnya kan begitu. Jadi orang kalau lihat lead yang pertama itu, oh ini sedap ini kan gitu, baru orang baca. Jadi tekniknya itu begitu. Dulu aku pernah diberitahu, tak usah dulu kalau nulis cerita pendek, nanti judulnya. Yang penting kalimat pertama apa. Itu nanti baru orang akan membacanya. Begitu juga kalau orang menulis buku. Mengenai ekonomi, misalnya mengenai sosial, dan lain-lain. Lead yang pertama itu yang paling penting, dalam menurut saya. Betul. Bang, itu juga kita alami di pers. Kalau kita menulis soft news ya, tidak menulis straight news. Itu harus ditampilkan adalah yang menarik dulu. Nah, ketika beberapa kali ada yang minta sedikit pendapat dari aku untuk kasih ceramah bagaimana menulis yang baik. Aku bilang, menulis itu gampang. Dan mereka merasa kayak aku ngenyek. Aku bilang tidak. Menulis itu adalah berbicara dalam tulisan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda mau cakapkan, itulah tulis. Nggak usah pakai pada zaman dahulu kala, once upon a time, nggak usah. Ya, misalnya, aku pernah nulis buku Jaksa Agung yang terkenal itu. Lopa. Bukan Pak. Wakil ya dulu. Yang sekarang jadi guru besar. Andi Hamzah. Kalimat pertama aku dalam biografi dia adalah, ngapain kau jadi jaksa? Kata ibunya kepadanya. Karena jaksa itu adalah... Jadi, abang-abang sekalian, Bang Nuim, Bang Khairul, dan Bang Sori, waktu yang cukup menarik dengan abang kita bisa berbincang, walaupun mungkin kita harus memperbaikinya lagi, dan banyak topik yang harus kita bicarakan. Dan aku harap ini bisa kita lakukan dalam minggu-minggu hadapan, sehingga kita bisa memberi sumbangan sedikit kepada yang lebih muda dari kita lah. Nah, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dan ikut membangun minat menulis, bukan hanya minat membaca. Nah, ya, ini ya, jadi tapi jangan membangun minat beli. Kalau bisa dapat buku itu gratis lah. Makanya kalau di laptop Bang bisa gratis. Di Google bisa gratis, itu yang menarik. Nah, walaupun agak memaksa mata tuh sedikit, tapi ya dapat. Oke, Bang Sori, Abang mungkin sudah tidak di layar lagi, tapi suara Abang masih kami dengar. Terima kasih Bang, kita sudah bincang-bincang. Bang Khairul juga, Bang Khairul sama Bang Sori silahkan gabung sama kami. Kalau aku sama Bang Nuim ini hampir tiap seminggu sekali pasti bekece-kece. Jadi kata orang bilang kita tidak mau menjadi manusia sepi di hari-hari senja kita. Kita mau bercakap-cakap dengan orang yang mengerti kita dan kita bisa dimengerti dan kita bisa mengerti dia. Oke Bang? Iya. Oke. Kita ketemu lagi ya. Bang Nuim, Bang Sori, Bang Khairul. Oke. Iya. Oke, nanti kita kontak per telepon. Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.